Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar dikatakan sebagai ahlul khair, yaitu orang yang baik. Mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Di majelis ilmu, dan insya Allah ada di surau gadang ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti tak mungkin mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Maka kita katakan alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Surau Gadang Bapak Muhammad Hanif yang sedang umroh, tentu kita mendoakan beliau semoga umrohnya makbul. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Surau Gadang, saya tidak asing dengan wajah beliau karena saya beberapa kali mengisi ceramah di kantor pajak Jakarta Timur. Bapak Randy, Masya Allah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Maizar Anwar. Saya juga Anwar Pak, cuman saya Anwar Zufri. Jadi udah setengah ustaz. Masya Allah. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Taufik Herman. Kemudian yang saya cintai, saya hormati Bapak Suherman Saleh. Dan khusus untuk pencetus Surau Gadang Bapak Amri Zaman, semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan, keberkahan. Dan Bapak Ibu sekalian yang tentunya saya menyampaikan permohonan maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Baik, kata Pak Edi, Ustaz tausiahnya tahu sama panjang-panjang, kultum saja kata beliau. Kultum berarti kuliah 17 menit. Baik. Kalau kita bicara Ramadan, itu bukan sekedar kenangan, tapi Ramadan adalah pendidikan. Saya melihat wajah-wajah ahli takwa di sini. Saat Ramadan berakhir, ada air mata yang menaik. Pertama, air mata bahagia sebab telah menuntaskan ibadah puasa Ramadannya. Harapannya gelar takwa digenggam. Betapa bahagianya ahli takwa, karena di dunia Allah berikan untuknya jalan keluar. Dalam kondisi apapun hatinya tetap tenang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Maka saya lihat di sini semuanya orang-orang yang takwa. Amin. Itu di dunia. Di akhirat, Masya Allah, bahasan terindah, nikmat tak bertepi, pasti masuk ke dalam surga. Allah berfirman, Quran surat Maryam, surat yang ke-19, ayat di nomor 63. Tilka jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya sering bertanya pada para jamaah, karena ini surat 19 ayat 63. Beruntung yang lahirnya tahun 1963. Ada nggak di sini lahir 1963? Itu calon dari surga.
Yang kedua yang namanya Maryam. Ada ibu yang namanya Maryam di sini? Quran surat Maryam yang punya nama Maryam juga calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Itu artinya kapanpun lahirnya, siapapun namanya, kalau bertakwa dia akan masuk surga. Surat cinta Allah, mari kita renungkan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya, anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya menjadi penduduk surga. Maka Bapak Ibu sekalian, ingat kita nanti inginnya sehidup. Kita nanti inginnya sehidup sesurga. Kan ada syairnya itu, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah billahi ta'ala agar kelak sehidup sesurga. Begitu. Amin Allahumma amin. Nah, Ramadan terakhir air mata bahagia, tapi juga ada air mata kesedihan. Sedih kita ada di antara saudara kita, ustadz kita, ustazah kita. Bulan Ramadan masih bersua, tapi berpulang ke Ramadan sebelum Idul Fitri. Ada juga yang malam takbiran, bahkan beberapa hari yang lalu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Temanya yang diminta adalah sucikan hati. Bagaimana mensucikan hati? Amaliyah di bulan Ramadan, lanjutkan maka hati akan suci, akan bersih. Ini karena kultum saya tidak rincikan, tapi saya sebutkan 9 amalan. Ya, saya tidak rincikan. Pertama, yang pertama yaitu menjaga sholat fardu yang 5 waktu. 2, menjaga sholat berjamaah. Di mana? Bisa di Surabaya. Insya Allah. Yang ketiga, meneruskan menghidupkan sholat sunnah. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, di bulan Ramadan sholat tahajud. Yang keempat, hendaknya kita senantiasa melanjutkan puasa sunnah. Di Ramadan puasa wajib, di bulan Ramadan puasa sunnah. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya sampai ketemu Ramadan. Yang kelima, jangan lupa mendawamkan tilawah Al-Quran. Kalau di Ramadan bisa khatam sekali, alhamdulillah. Maka paling tidak, kalau hari ini kita baca Al-Quran 1 lembar setengah saja, nanti di bulan Ramadan pasti khatam. Namanya tilawah Al-Quran. Yang kelima. Yang keenam, jangan lupa pastikan kita pencinta sedekah. Maka ada masjid megah namanya Masjid Surabaya. Alhamdulillah tinggal memakmurkan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, memperbanyak zikir dan doa. Doa, zikir itu senjata orang beriman. Maka yakinlah sebab doa Allah akan kabulkan permohonan kita. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, hendaknya kita menghidupkan majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman surga, malaikat mengaminkan doa-doa kita. Maka jangan heran yang suka menghadiri majelis ilmu urusannya lancar, keluar dari masjid utangnya pun lunas. Amin ya rabbal alamin. Nah, nomor yang terakhir yang ke-9 ini sesuai dengan kita, yaitu halal bihalal dan mereka memperkuat silaturahmi. Ramadan berlalu begitu cepat. Ayo biar gak ngantuk kita bilang cakep ya. Ramadan berlalu begitu cepat. Puasa sebulan terasa singkat. Halal bihalal lebih nikmat.
kalau ada opor dan ketupat. Insya Allah. Jadi hari ini apa yang kamu nyanyi ketupat? Kalau saudara undang mau yang pakai Pak. Oh, Masya Allah. Ya, bahagia kita, silaturahmi itu manfaatnya banyak. Kalau kita suka silaturahmi, manfaatnya setidaknya ada 6. Yang pertama adalah meluaskan rezeki. Yang kedua, memanjangkan umur. Man ahabba ayubsallahu fi rizqihi wa yubsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang suka silaturahmi pasti membahagiakan. Betapa tidak bahagia saat kita berjumpa saling mendoakan, hati bahagia asbab doa yang Allah kabulkan. Yang keempat, silaturahmi itu pasti menyenangkan. Saat berjumpa, berjabat tangan, dosa kita berguguran. Kita tahu keadaan saudara kita. Yang keempat. Yang kelima, silaturahmi itu mengesankan. Ada kesan tersendiri. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda katanya. Masya Allah. Maksudnya lanjutkan silaturahminya, persaudaraannya. Dan yang keenam, silaturahmi itu insya Allah. M-nya yang keenam, mengenyangkan. Betul ya? Mengenyangkan. Alhamdulillah. Nah, bagaimana agar silaturahmi kita itu makin kokoh, makin kuat? Ada 3 M yang mesti kita lakukan. M yang pertama adalah sil man qata'aka, menyambung terus silaturahmi sekalipun diputuskan. Kadang dalam komunikasi ada sekat hati. Ketika WA nggak dibalas, nggak dijawab, tetap kita menyambung terus silaturahmi sekalipun diputuskan. Ini sebuah tantangan bagi kita. Tapi ingatlah, orang yang menyambung silaturahmi itu mendapatkan keutamaan karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan silaturahmi internal maupun eksternal. Ini kan luar biasa. Orang Indonesia punya kalimat-kalimat yang sering buat kita terhenyak, disadarkan. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi ada juga yang sayangnya tidak demikian. Dekat di mata, jauh di kaki. Dekat di mata tapi jauh di kaki karena silaturahmi. Maka sambung terus silaturahmi. Kalau sekarang ini lain nih, dekat di mata, dekat di surga. Insya Allah. Jadi silman qata'aka. Yang kedua, waqti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Itu resepnya silaturahmi. Kalau kita menunggu orang memberi pasti ada pamrih. Kata orang, ada udang di balik. Ada udang di balik. Tapi kalau karena Allah memberinya, tidak usah menunggu orang memberi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, luaskan kita dengan wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Ini di poin ini saya luaskan sampai kita nanti tutup doa. Kenapa? Halal bihalal itu kan konsepnya saling memaafkan. Halal bihalal bahasa Arab tapi tak berlaku di Arab. Orang Arab pun tak ngerti artinya itu. Apa itu halal bihalal? Cuma orang Indonesia yang punya kalimat itu. Padahal itu aslinya bahasa Arab. Mungkin diingatkan yang dulu pernah disampaikan para ulama. Kisah halal bihalal ketika 1948 ada hadis integrasi bangsa. Suasana tidak kondusif para politikus, para tokoh. Kemudian Bung Karno memanggil Kiai Wahab Hasbullah, bertanya bagaimana untuk mendamaikan, mencairkan keberkuatan hati. Maka beliau menjawab, silaturahmi. Kalau kata silaturahmi
sudah banyak dan baku umum. Cari kalimat yang lebih tepat. Supaya bebas dari dosa, saling menghalalkan, kita pakai saja halal bihalal. Nah itulah awal ringkasnya, ada ungkapan halal bihalal. Kalau kita sudah saling memaafkan, maka urusan jadi mudah. Nah jamaah sekalian, pencinta itu di surga, memaafkan itu mudah diucapkan. Tapi Bu, memaafkan itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah, Bu? Katakan sejujurnya. Memaafkan itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Alhamdulillah, insya Allah mudah. Kenapa mudah? Karena kita sudah paham memaafkan itu pahalanya besar. Saya ambil dari ayat Al-Quran dulu sebelum kita kasih syairnya. Ayatnya di Quran surat 42, surat Asyura, nomor ayatnya 40. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman orang, boleh sih, boleh, tapi setimpal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena ketika kita membalas kezaliman, keburukan seseorang berujung dengan pelampiasan. Benar nggak? Bisa nggak mengukur yang setimpal itu? Kata orang Betawi sih, ente jual, gue borong katanya. Itu kece orang Betawi. Kalau kece orang apa? Nah ini perlu dikasih clue-nya ini. Padahal barang siapa yang dizalimi kemudian memaafkan orang yang dizaliminya, berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi kalau kita ingin naik derajat menjadi ahli takwa, pastikan kita adalah orang yang mudah memaafkan. Ini penting. Saya ambilkan dalil yang kedua berikutnya, yaitu Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang dalam kebaikan atau al-ma'ruf, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu kalau kata Al-Quran. Kalau kata Pak Randy sih beda. Kata beliau, kuliah langit warnanya biru. Cakapnya terlambat nih. Ayo kita ulangi. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagimu. Kalau kata Pak Herman apa? Ada kalimatnya enggak? Ada, kata dia. Karena saya lihat dia penggemar kopi. Ya, memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Kata beliau, Pak Maizan, kalimatnya agak beda beliau. Karena saya lihat kalau pagi sarapannya nasi uduk atau nasi kunyit. Boleh lah ya. Sarapan nasi uduk lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Kata siapa lagi? Pak Taufik Herman. Kata Pak Taufik, agak sedikit beda kata beliau. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi ceritanya syair atau apa ini? Masya Allah. Jadi memaafkan itu luar biasa. Kalau kita jadi orang yang mudah memaafkan, potensinya di akhirat akan beruntung, tidak menjadi orang yang bangkrut. Hati-hati ya. Amalnya banyak, tapi di akhirat terhadap masuk surga. Sebab orang-orang yang dulu di dunia dia zalimi, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seorang yang bangkrut ini mengerikan. Amalnya diambil untuk menebus dosa yang dia lakukan. Itu yang Rasulullah katakan ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, atadruna man muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tak punya harta dan perhiasan. Kemudian Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa amalin. Orang yang bangkrut itu adalah yang datang dengan pahala yang banyak, kemudian datang orang yang dizalimi minta keadilan, pahalanya jadi menembusnya. Apa akibatnya? Tuhika final, dilemparkan ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kalau kita punya salah, jangan malu minta maaf. Ini yang paling penting, jangan malu minta maaf, ya. Apalagi sudah paham ilmunya. Ramadan yang sudah kita lalui itu menghapus dosa-dosa kita, jaga kesuciannya. Insya Allah. Saya lihat semuanya pencinta silaturahmi ini. Maksud hati ini berpanjang alam, tapi waktu juga yang harus kita putuskan untuk berdoa. Tapi yang paling penting, satu kalimat yang satu ini renungkan. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, entah kemana obat cari. Di mana carinya? Di surau gadang dalam rangka silaturahmi. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian pencinta ilmu surga, kehormatan bagi kami dalam undangan kali ini. Ternyata jamaahnya banyak, 200 orang. Alhamdulillah. Semarak ya Pak Haji ya. Ayo kita memohon kepada Allah SWT dengan doa kita. Ini majlis ilmu taman surga. Insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita. Hayya bina naqra'ul Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'ama yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghithu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Kami mampu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ya Allah. Bahkan Kau berikan kepada kami kehidupan hari ini ya Allah, bisa bersilaturahmi dalam nikah halal bihalal di antara kami ya Allah. Maka ampuni semua dosa kami ya Allah. Jadikan kami ahli takwa, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan, ahli silaturahmi. Bahkan dimanapun kami berada bisa menambah kebaikan kepada siapapun ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, mudahkan langkah kami dalam ketaatan sepanjang usia kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami,
dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau maha penyantun lagi maha penyayang ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, tolong menangkan jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Filistin wa Gaza. Ya Allah ya Tuhan kami, ada sesepuh kami, kerabat kami, orang yang mencintai sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya, lenyapkan penyakitnya ya Allah. Itu pun yang kami minta padamu ya Allah. Berikan kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Sehat kami untuk menghambakan diri padamu ya Allah. Sehat kami untuk ibadah ya Allah. Allahumma rabban nas adil ba'sa ishfihim ishfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahur insyaallah la ba'sa tahur insyaallah. Ya Rabb ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani, penerus perjuangan kami ya Allah. Menjadikan mereka orang-orang yang terus melanjutkan perjuangan kami ya Allah, dalam bingkai kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah. Saat kami wafat ya Allah, beri kami gelar husnul khotimah. Allah marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb ya Tuhan kami, pertemukan kami dalam Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Jadikan jiwa kami jiwa yang penuh dengan Ramadan, mensucikan hati kami dengan amalan-amalan yang kami lanjutkan sepanjang usia kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith. Berkahilah silaturahmi kami ya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyampaikan ungkapan bahagia, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah pertemukan kita. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Kita jumpa insya Allah di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.